SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal di kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali di dalam kajian rutin kita dari kitab Syarah Thalathatil Usul, penjelasan dari 3 landasan utama yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita sekarang masuk pada wa dalilus salati waz zakati wa tafsirut tauhid. Dalil tentang salat, zakat, dan tafsir dari tauhid. Yang mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dalil di sini dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Bayyinah pada ayat yang ke-5. Allah taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah manusia diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, dan ibadah tersebut dibangun di atas keikhlasan, dibangun di atas tauhid. Hunafa, yang mana hunafa itu artinya mereka yang beribadah itu condong kepada tauhid dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Sering saya ulangi dan pernah saya sampaikan, kata-kata hanif, hunafa itu kalau diterjemahkan lurus itu kurang tepat. Karena hanif atau hunafa, hanif itu mufradnya, tunggalnya, hunafa itu jamaknya. Secara pengertian bahasa artinya al-mail ila tauhid wal bu'du anisyirki. Yang dimaksud dengan hanif itu condong kepada tauhid dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Itu namanya hanif. Jadi kalau antum terjemahkan lurus itu kurang tepat. Karena lurus dalam bahasa Arab itu artinya mustaqim. Apa lurus dalam bahasa Arab? Mustaqim. Kalau hanif al-mail ila tauhid wal bu'du anisyirki, menjauhkan diri dari kesyirikan dan condong kepada tauhid. Tapi kalau antum lihat terjemahan,
Hunafa itu diartikan agama yang lurus, betul? Betul tidak? Coba lihat terjemahannya. Iya enggak? Coba dilihat. Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Benar. Di bukunya itu apa? Yang punya terjemahan di bukunya apa? Benar. Iya. Nah, ini kesalahan penerjemah. Salah di dalam menerjemah. Jadi antum harus menjadi penerjemah yang baik ya. Taib. Mendirikan salat, menunaikan zakat, wadzalika, dan demikian itulah. Maksudnya beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mendirikan salat, menunaikan zakat, wadzalika, dan demikian itulah. Dzalika itu kembali kepada 3 perkara tadi. Dinul qayyimah, agama yang lurus. Baik. Nah, ini dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait dalil tentang salat, zakat, dan tafsir dari tauhid. Sekarang kita baca apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini. Dikatakan di sini, qala rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, as-salatu waz-zakatu minad din. Salat dan zakat itu merupakan komponen dari agama. Bahkan salat dan zakat ini merupakan rukun di antara rukun-rukun Islam. Kalau antum buka Arba'in, hadis yang ketiga, hadis Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar ya. Kata Nabi SAW, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Lalu Nabi menyebutkan di situ rukun-rukun Islam. Di antaranya salat, zakat. Ya. Wa hadhil ayatu ammatun syamilatun li jami'i anwa'il ibadah. Dan ayat ini, yaitu surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, itu adalah ayat yang sifatnya umum, mencakup segala jenis ibadah. Bahwasanya ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba harus dibangun di atas tauhid. Saya ulangi, ibadah yang kita lakukan, ibadah apapun, kalau dalam pandangan ulama Syafi'iyah ada istilahnya ibadah mahdho atau ghairu mahdho. Baik itu ibadah yang wajib, yang sunnah, yang besar, yang kecil. Intinya segala jenis macam ibadah, semuanya itu dibangun di atas keikhlasan. Niatnya karena Allah, bukan karena selain Allah. Ada nggak orang ibadah selain karena Allah? Ada, banyak. Ada orang belajar ingin dikatakan sebagai orang alim, bukan ingin mengobati kebodohan. Itu namanya beribadah bukan karena Allah. Kalau kita belajar karena Allah, Allah pasti akan mengangkat kebodohan dari diri kita. Tapi kalau kita belajar hanya sekedar ingin dikatakan orang alim, Allah kasih, tapi keutamaan dari kita belajar ilmu agama tidak akan kita dapatkan. Makanya kata Nabi SAW, man yata'allamul ilma liyubabihil ulama wa liyujadilus sufaha fannaru awlabih. Barang siapa yang belajar ilmu agama, tujuan nantinya untuk mendebat para ulama, untuk mendebat orang-orang bodoh, hati-hati. Orang seperti ini tempatnya di dalam api neraka. Belajar itu bukan untuk debat. Debat itu cirinya ahlul bidah, ahlul ahwa. Kita ini dikit-dikit debat.
Masuk grup satu debat, masuk grup yang ini debat, pindah ke grup yang samping debat. Ya ikhwan, tidak ada manfaatnya debat itu. Apalagi tujuannya bukan untuk li'idharil haq, menampakkan kebenaran. Haram hukumnya berdebat itu. Kalau ada manfaatnya, tujuannya untuk kita menampakkan kebenaran, mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran, maka tidak ada masalah debat itu. Dan orang yang boleh berdebat orang alim, bukan muta'alim, bukan sok tahu. Orang alim, orang yang paham tentang syariat. Kita masih banyak syariat ini yang belum kita pahami. Ikut kajian masih suka bolong-bolong. Kitab belum ada yang tuntas. Terus masuk grup sana, grup sini. Enggak di Facebook, enggak di WA, enggak di IG, debat semuanya. Gak ada manfaatnya, jemaah. Sayangi waktu antum. Yang waras ngalah, nggak usah ladeni orang-orang nggak jelas. Buat apa ikhwan? Nggak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, Ana zaimun bi baitin fi wasatil jannah. Aku menjaminkan surga, menjaminkan istana di tengah-tengah surga. Liman tarokal mira wa in kana muhiqqan. Bagi orang-orang yang meninggalkan debat meskipun dirinya pada hakikatnya berada di atas kebenaran, dia tinggalkan. Ini jaminan Nabi SAW. Ya, tinggalkan debat itu. Tidak ada manfaatnya. Masih banyak ilmu yang belum kita pelajari. Ya. Baik. Jadi ibadah apapun yang kita lakukan, semuanya itu harus karena Allah, ikhlas karena Allah, niatnya karena Allah. Antum sholat lillah, antum menuntut ilmu lillah, antum berbuat baik kepada orang lillah. Makanya Nabi SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang tingkatan tertinggi di dalam agama kita, yaitu ihsan, dalam hadis Jibril yang sudah kita pelajari, nanti antum murojaah ya. Apa kata Nabi SAW? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Orang ihsan itu ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat Allah. Kalau dia tidak memang bisa melihat Allah, maka dia harus meyakini di dalam hatinya bahwasanya Allah senantiasa memonitoring dirinya, mengawasi diri kita. Sehingga itu yang menyebabkan kita di dalam kita beribadah senantiasa ikhlas kepada Allah. Jadi semuanya lillah, karena Allah, jangan karena manusia. Apalagi karena ingin mendapatkan pujian-pujian duniawi. Hina itu jemaah. Tidak ada manfaatnya. Capek, lelah. Apalagi ibadah kita persembahkan untuk mendapatkan ridho manusia. Ingat pesan Imam Syafi'i, ridho manusia itu goyatun la tudrok, tujuan yang tidak akan pernah digapai. Antum mau kasih dunia ini sama manusia supaya dia ridho sama kita, tidak akan pernah ridho sama kita. Tapi gimana caranya supaya manusia ridho kepada kita? Dekatilah kepada siapa yang memiliki keridhoan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sekarang dia tuh menyampaikan kebenaran, orang mau terima, orang mau enggak, terserah dia. Yang penting kita menyampaikan kebenaran, kita dakwah ini karena Allah. Tidak usah khawatir.
Kalaupun tidak ada orang yang senang, tidak ada orang yang mau mengikuti kebenaran yang kita sampaikan, antum ingat, ada nabi yang berdakwah tidak punya pengikut. Harus ingat itu. Sedikit yang mengikuti kita. Antum ingat, Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, yang mengikuti cuma segelintir orang. Sehingga itu tidak akan menjadikan kita merasa sedih bahwasanya ada para nabi yang seperti kita. Gitu aja. Ya. Kalau katanya Gus Dur itu gitu aja repot. Nggak usah dipikir. Tugas kita itu menyampaikan hidayah. Orang terima atau tidak itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian disebutkan di sini, hadza min babi atfil khasi 'alal am. Lianna iqamatas salati wa ita'az zakati minal ibadati. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kita diperintahkan untuk beribadah dengan ikhlas pada penggalan ayat tadi, setelah itu Allah menyebutkan tentang bukan salah satu, tapi di antara jenis ibadah, salat dan zakat. Kenapa disebutkan kedua ini? Karena ini dua ibadah yang sangat utama. Sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua ibadah ini adalah ibadah yang sering disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim secara berbarengan. Salat dan zakat. Bahkan di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, banyak orang yang murtad dan tidak mau bayar zakat. Sehingga apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika banyak di antara orang-orang di antara kaum muslimin yang di waktu itu banyak orang yang murtad, tidak mau bayar zakat, kata beliau, la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Aku akan perangi orang-orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Karena antara salat dengan zakat itu tidak ada bedanya, sama-sama perintah Allah, sama-sama kewajiban yang kita lakukan. Bukan berarti dengan meninggalnya Nabi Muhammad kemudian ibadah zakat itu tidak dilakukan. Tidak, itu ibadah yang akan terus ada sampai hari kiamat. Begitu pula salat. Karena kedua ibadah ini merupakan cara kita berinteraksi kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kalau sholat diistilahkan dengan hablum minallah. Jadi sholat itu kita berinteraksi dengan Allah. Makanya merugi orang-orang yang mereka itu meninggalkan sholat. Berarti dia itu meninggalkan interaksi dengan siapa? Dengan Allah. Rugi. Ustadz, di mana interaksinya? Ya Al-Fatihah yang kita baca itu interaksi. Kan Allah menyuruh kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, kalau kalian punya masalah, bagaimana caranya? Minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran dan mendirikan salat. Karena ketika kita salat, kita bertakbir Allahu Akbar, berarti kita sedang masuk ke dalam dunia interaksi dengan Allah. Makanya kita disuruh fokus, disuruh khusyuk, disuruh memaknai setiap yang kita baca, terutama surat Al-Fatihah. Karena itu merupakan waktu kita berbicara dengan Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, ketika kita membaca Al-Fatihah, Allah menjawab Al-Fatihah kita. Cuma karena saking kita sudah hafalnya Al-Fatihah itu, akhirnya ya begitu saja berlalu. Padahal disitulah mereka punya kewajiban, dari harta mereka harus keluarkan, tidak menahan diri mereka. Ya.
Itulah agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yang mana tidak ada penyimpangan di dalamnya, yang mana kita senantiasa mengerjakannya dengan penuh keikhlasan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am mengatakan kepada kita, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Itu agama Islam. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili, maka janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selain Islam, karena itu akan menjadikan kalian bercerai-berai dari jalan yang lurus. Apalagi sekarang ini banyak kelompok-kelompok, jalan-jalan yang menyimpang. Semua orang mengaku berada di atas jalan yang benar. Kalau sekedar klaim, semua orang mampu, tapi yang paling utama lihat hakikatnya. Sekarang itu jamaah, banyak orang yang mengaku kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi yang membedakan antara dakwah salafiyah dengan non-salafiyah adalah cara memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut. Ya, jangan sampai salah loh ya. Akhirnya nanti bukan malah kebaikan yang kita dapatkan, justru yang kita dapatkan itu keburukan. Nah, ini dalil tentang sholat dan zakat. Baik, kemudian berikutnya, wa dalilus siyam, adapun dalil tentang puasa, yang mana puasa itu bagian daripada agama. Ingat, puasa di sini yang dimaksud itu puasa yang wajib. Puasa yang wajib itu ada berapa? Ada berapa? Ya jemaah, ada berapa puasa wajib itu? Puasa yang hukumnya wajib ada berapa? Berapa? 2. 1 puasa Ramadan. Yang kedua puasa nazar. Nah, tolong dikasih hadiah ya. Jangan lupa minggu depan kasih hadiah. Hadiahnya di sana, Pak. Ada hadiahnya? Ada atau enggak ada? Atau masih di dalam khayalan? Ada. Jadi puasa wajib itu ada 2. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa nazar. Ya, puasa nazar. Mana dalilnya? Dalam surat Al-Baqarah, ayat yang sering kita dengar, 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi puasa itu sudah diperintahkan kepada orang-orang terdahulu, tapi ada perbedaan dalam pelaksanaannya. Seperti sabda Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, al-farqu baina siyamina wa siyami ahlil kitab fis sahur. Perbedaan puasa kita dengan puasa ahlul kitab itu terletak pada makan sahur. Kalau ahlul kitab itu nggak ada sahurnya, kalau kita ada sahurnya. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah, karena di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Jadi makan sahur, jangan enggak. Ya. Karena itu juga termasuk waktu yang berkah, waktu yang sangat diberkahi, waktu makan sahur itu. Jadi makan sahur ya jamaah ya. Mau puasa sunnah atau puasa wajib, usahakan tetap makan, meskipun itu hanya dengan sebutir
kurma. Ya, sebutir kurma. Makan sahur. Atau hanya dengan segelas air putih untuk mendapatkan keberkahannya. Ya, syukur-syukur untuk makannya satu piring, alhamdulillah. Atau satu bakul nasi juga nggak apa-apa. Tapi jangan nanti ngantuk di sholat subuhnya. Ya. Jadi makan sahur. Nah, di antara perbedaan juga yang disebutkan oleh para ulama, seperti dalam lanjutan ayat tersebut, di ayat yang ke-187, kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafatsu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian untuk mendatangi istri-istri kalian di malam hari di bulan Ramadan. Para ulama, khususnya para mufassirin, mereka mengatakan dulu orang-orang dulu puasa itu nggak boleh datangi istrinya di malam hari. Kalau kita boleh sekarang. Ya, boleh. Nah, itu nanti antum pelajari nanti dalam masalah puasa ya. Itu kaitannya nanti dengan hukum puasa. Boleh seseorang diperbolehkan junub meskipun sudah adzan, boleh. Ya. Dalam keadaan junub boleh. Tapi nanti mandi setelah itu pergi sholat gitu kan. Nah, di sini salah satunya adalah diperbolehkan bagi kalian mendatangi istri-istri kalian di malam hari pada bulan Ramadan. Kalau dulu nggak boleh. Benar-benar murni kita menjauhkan diri kita dari istri kita. Apalagi misalkan pengantin baru, nikahnya 30 Sya'ban. Siapa yang nikah 30 Sya'ban sini? Belum ada. Siapa yang ada berencana nikah 30 Sya'ban? Enggak ada. Itu tanggal yang mudah diingat loh, 30 Sya'ban. Jadi sehari sebelum. Masa dibangunkan pakai alarm terus? Antum enggak bosan dibangunkan sama orang tua antum? Le, bangun le, sahur. Sekali-sekali itu kata-katanya tuh diganti, bukan le, mas bangun gitu. Ya. Jangan lama-lama, buku nikah habis. Taib. Nah, boleh dikatakan di sini dari ayat ini ada beberapa pelajaran yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini. Yang pertama, ahammiyatus siyam, tentang betapa pentingnya ibadah puasa itu. Haitsu faradahullahu azza wa jalla 'alal umami min qablina, yang mana itu ditunjukkan puasa itu sudah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu. Jadi bukan hanya puasa itu diwajibkan kepada umat Islam, tapi sebelum umat Islam itu sudah diwajibkan puasa itu. Adzan ya? Ya. Nah, adzan dulu sebentar, kita selesaikan ini sedikit ya, karena setelah Isya saya tidak bisa. Hari ini saya tidak bisa lanjutin. Silakan adzan dulu. Kita lanjutin setelah ini. Mana muadzin? Oh, masya Allah. Siapa? Kaget saya.
Baik, kita lanjutkan. Faedah yang pertama yang disebutkan terkait ayat ini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya keutamaan dari ibadah puasa itu sendiri, pentingnya ibadah puasa itu, haitsu faradahullahu azza wa jalla 'alal umami min qablina wa hadza yadullu ala mahabbatillahi lah. Ketika Allah mewajibkan puasa ini kepada seluruh umat, berarti ketika Allah mewajibkan satu ibadah kepada seluruh umat, maka ibadah itu memiliki keutamaan yang besar. Seperti sholat, sholat itu bukan hanya kepada kaum muslimin saja, tapi sholat itu pun telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Mana dalilnya?
bahwasanya umat-umat terdahulu telah diwajibkan sholat oleh Allah seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alna min muqimis sholat, jadikanlah kami wahai Allah termasuk orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Bisa dipahami? Jadi bukan hanya umat Islam aja, tapi orang-orang terdahulu juga telah diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Namun secara pelaksanaan syariatnya itu yang berbeda, tidak sama. Baik. Yang kedua, at-takhfifu ala hadhihi ummah. Di antara pelajaran yang diambil dari ayat ini, bahwasanya ayat ini mengajarkan kepada kita takhfif sebagai bentuk keringanan kepada umat ini. Apa bentuk keringanannya? Bahwasanya tidak hanya orang Islam saja diperintahkan puasa, tapi orang-orang terdahulu pun telah diwajibkan untuk berpuasa. Sehingga tidak ada anggapan, oh puasa itu hanya kaum muslimin aja yang Allah perintahkan. Enggak. Orang-orang terdahulu diperintahkan untuk puasa. Bahkan puasanya kaum muslimin itu jauh lebih mudah daripada yang sebelumnya. Sebagaimana saya sebutkan tadi, kaum terdahulu mereka berpuasa tidak pakai makan sahur. Malamnya tidak boleh mendatangi istri. Antum bayangkan malam 1 bulan tidak boleh datangi istri. 1 bulan tidak boleh antum datangi istri. Betapa merindunya para lelaki, apalagi pengantin baru. Justru kita diberikan keringanan. Dan antum bayangkan juga, kita khususnya di negara Indonesia ini termasuk pelaksanaan waktu puasanya itu normal. Tidak seperti di negara-negara lain, terutama negara-negara yang berada di Eropa sana. Saya punya teman di Belanda itu, tahun 2000 berapa itu, 2019 kalau nggak salah, pas puasa itu masuk musim apa itu. Jadi dia puasa itu totalnya 20 jam. 20 jam. Jadi antara maghrib, isya, subuh itu sangat dekat sekali. 20 jam. Itu dia cerita itu. Enak orang puasa di Indonesia. Normal, cuma ya 12 sampai 13 jam lah, ya toh? Sana sampai 20 jam kata dia. Kalau kita kan adzan maghrib itu jam 6. Di sana adzan maghrib katanya bisa jam 10, kadang jam 9, jam 10. Adzan isya nanti jam 11. Ya. Setelah itu tidak selang lama kemudian datang waktu subuh. Kasihan ya. Saya belum tanya sekarang ini. Kira-kira sekarang ini gimana puasanya? Ya. Musim apa sekarang? Yang jelas di sana itu tidak ada musim rambutan mungkin. Apalagi musim kawin. Ya, tidak kayak kita. Nah, jadi kita nih harus banyak bersyukur kita tinggal di Indonesia ini jamaah. Diringankan, masya Allah ya, kemudahan gitu loh. Kita berpuasa. Antum bayangkan hidup di negara yang minoritas lama gitu kan. Sudah gitu apalagi pas kena musim dingin gitu. Ngeri. Ya. Subhanallah. Yang ketiga, di antara pelajaran dari ayat ini, al-isyaratu ila anna Allah Ta'ala akmala li hadhil umma dinaha. Ayat ini sebagai isyarat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan agama yang mulia ini.
Kenapa? Karena Allah menjadikan keutamaan-keutamaan yang terdapat di umat-umat sebelumnya ada di dalam agama Islam. Ya. Jadi keutamaan-keutamaan yang terdapat di dalam agama-agama terdahulu itu ada di dalam agama Islam. Ya. Namun sebaliknya, perkara-perkara yang ada di dalam agama kita ada yang tidak diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat-umat terdahulu. Mana contohnya? Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya Allah menyembunyikan hari Jumat itu dari umat-umat terdahulu, di antaranya Yahudi dan Nasrani. Dan Allah jadikan hari Jumat itu bagi kaum muslimin sebagai keutamaan bagi mereka. Makanya ketika orang Yahudi disuruh pilih hari raya mereka, mereka pilih Sabtu. Nasrani disuruh pilih hari raya mingguan mereka, mereka pilih hari Ahad. Islam diberikan hari Jumat. Maka salah satu hikmah kenapa Jumat itu tidak boleh berpuasa secara tersendiri, karena itu merupakan hari raya mingguan. Hari raya mingguan, hari untuk bersenang-senang. Selesai Jumatan makan, mari ngono kolesterol, asam urat. Ya. Nah ini jamaah sekalian. Jadi puasa itu bagian daripada syariat, dan insya Allah sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Kapan bulan Ramadan? Bulan April ya. Tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan. Iya. Jelas 1 Ramadan ya. Ingat ya, kita mengikuti ketetapan siapa? Pemerintah. Kapan pemerintah mengatakan tanggal 1, di situ kita mulai berpuasa. Ya. Karena ini merupakan perkara yang wajib kita harus mengikuti dalam keputusan pemerintah. Tapi ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk hari ini kajian habis Isya tidak bisa kita lanjutkan. InsyaAllah di Rabu yang akan datang kita lanjutkan kembali kajian yang setelah Isyanya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.